Jembatan Suramadu membentang sejauh 5.438 meter dengan lebar 30 meter. Menghubungkan Pulau Jawa di sisi Surabaya dengan Pulau Madura di bagian timur Kamal, Bangkalan. Jembatan Suramadu ini melintasi Selat Madura. Keindahan selat ini dapat terlihat saat melintas. Jika melintas di malam hari, cahaya lampu sepanjang jembatan tampak berkilauan, mempercantik suasana. Jembatan Suramadu pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh insinyur sipil bernama Prof. Dr. Sediatmo di era Soekarno tahun 1960-an. Ia merancang desain jembatan Suramadu yang dicetuskannya ini. Setelah beberapa belas tahun kemudian, ia menyampaikan ide cemerlang itu ke Presiden Soeharto. Presiden kedua itu pun menyetujui gagasan Sediatmo. Namun, Sediatmo wafat pada tahun 1984. Untuk meneruskan ide pembangunan jembatan Suramadu, Presiden Soeharto menunjuk B.J. Habibie yang saat itu menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Habibie melakukan riset mulai dari sisi ekonomi hingga dampaknya langsung kepada masyarakat. Asal-usul nama Suramadu diambil dari dua titik penghubungnya, yakni Surabaya atau Sura dan Bangkalan yang berada di Pulau Madura atau Madu. Jembatan yang menghubungkan dua pulau ini sangat bermanfaat bagi yang hendak menyeberang. Sebelumnya, jika ingin ke Madura dari Surabaya harus menggunakan kapal feri dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Kini dengan adanya jembatan Suramadu hanya membutuhkan waktu 5 menit. Saat ini jembatan Suramadu menjadi jembatan terpanjang di Indonesia dengan panjang 5.438 meter dan lebar 30 meter. Saking panjangnya, pada tahun 2016 pernah dijadikan tempat untuk acara lari maraton Jawa Post Fit. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yakni jalan layang atau causeway, jembatan penghubung atau approach bridge, dan jembatan utama atau main bridge. Pembagian itu sebagai antisipasi untuk mencegah lalu lintas padat. Terlepas fungsinya sebagai penghubung antara Surabaya dan Madura, jembatan Suramadu menjadi ikon wisata Jawa Timur. Pada Mei tahun 2017 jembatan Suramadu menjadi tempat festival masyarakat, terdiri dari lari maraton, seni budaya, hingga kuliner. Masyarakat luar kota juga tertarik dengan jembatan di Jawa Timur ini, banyak yang mengabadikan momen saat di Surabaya maupun di Madura dengan bersuah foto di jembatan nasional ini. Jembatan Pasupati terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jembatan Pasupati merupakan ikon Kota Bandung ini dikenal juga sebagai Jalan Layang Pasupati. Penamaan Pasupati diambil dari dua nama jalan yang digabungkan, yaitu Paster dan Surapati. Jembatan Pasupati menghubungkan Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jembatan yang telah beroperasikan sejak 2005 ini merupakan jembatan terpanjang kedua di Indonesia, setelah Jembatan Suramadu yang berada di Kota Madura. Jembatan Pasupati diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Juli tahun 2005. Jembatan yang pembangunannya dimulai 1998 ini memiliki panjang sekitar 2,8 km dengan lebar sekitar 21,53 meter. Jembatan Pasupati dibangun dengan konsep jalan layang, di mana jalan layang adalah jalan yang dibangun tidak sebidang melayang untuk menghindari kawasan yang selalu menghadapi permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas. Jalan Pasupati merupakan proyek yang dibangun pemerintah untuk kepentingan umum. Salah satu tujuannya adalah untuk menambah kapasitas sarana lalu lintas arah barat-timur karena adanya volume lalu lintas yang tinggi dan kemacetan, terutama Jalan Wastu Kencana dan Jalan Siliwangi. Keunikan Jembatan Surapati terletak pada bagian tengahnya, yaitu terdapat satu tiang yang cukup tinggi dan ditopang dengan 19 kabel stand. Selain itu, jembatan juga menggunakan teknologi lookup device atau LUD. Teknologi ini merupakan perangkat khusus tahan gempa buatan Perancis. Jembatan Pasupati adalah jembatan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi LUD sehingga menjadikannya sebagai jembatan tahan gempa pertama di Indonesia.
Sebagai kota yang dibelah oleh Sungai Siak, Pekanbaru dan kota lainnya di provinsi sangat bergantung pada keberadaan infrastruktur berupa jembatan. Jembatan terakhir yang diresmikan di provinsi itu adalah Jembatan Siak 4 dengan panjang 800 meter. Penyelesaian jembatan yang menghubungkan Pekanbaru dengan Rumbai tergolong lama, penyelesaian hingga 10 tahun. 10 tahun lalu proyek ini mulai dibangun dan sejak itu pula masyarakat berdoa agar jembatan ini segera diselesaikan karena disadari jembatan ini memang menjadi penghubung antara satu titik ke titik lainnya, ujar Gubernur Riau Wan Tamrin Hashim. Jembatan ini merupakan proyek tahun jamak yang pekerjaannya dimulai sejak 2009 dengan tujuan mendukung pelaksanaan PON Riau pada 2012, tetapi akhirnya baru selesai dikerjakan pada tahun ini. Adapun nama yang disematkan kepada Jembatan Siak 4 ini adalah Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah atau Marhum Bukit, nama pendiri kota Pekanbaru. Teluk Ambon adalah teluk sempit yang dalam, yang membagi Pulau Ambon menjadi dua jazirah, Jazirah Leihitu di utara dan Jazirah Lei Timur di selatan. Kawasan Pulau Ambon adalah kawasan yang rawan gempa tektonik, karena itulah konstruksi jembatan ini. Secara teknis panjang jembatan ini adalah 1140 meter yang terbagi ke dalam 3 bagian yaitu, jembatan pendekat di sisi Desa Poka sisi utara sepanjang 520 meter, jembatan pendekat di sisi Desa Galala sisi selatan sepanjang 320 meter. Jembatan utama ini merupakan tipe jembatan khusus dengan sistem beruji kabel atau kabel sted, dengan jarak antar pilon sepanjang 150 meter. Jembatan Merah Putih adalah jembatan kabel pancang yang terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. Jembatan ini membentangi Teluk Dalam Pulau Ambon, yang menghubungkan Desa Rumah Tiga Poka di Kecamatan Sirimau pada sisi utara, dan Desa Hatif Kecil atau Galala di Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia Timur, menjadi bagian dari keseluruhan tata ruang Kota Ambon, dan menjadi ikon Kota Ambon. Dibangun sejak tanggal 17 Juli tahun 2011, Jembatan Merah Putih menelan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai 779,2 miliar rupiah. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 4 April tahun 2016. Di selatan, sebelum ada Jembatan Merah Putih, jarak Bandara Internasional Patimura ke Kota Ambon yang berkisar 35 km harus ditempuh selama 60 menit dengan memutari Teluk Ambon. Alternatif lain adalah dengan menggunakan kapal penyeberangan feri antara Desa Rumah Tiga Poka dan Galala dengan waktu tempuh sekitar 20 menit, belum termasuk waktu antri.